Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan. Maaf Mas Tulus mukanya lagi nggak kurang fresh, lagi masih masih agak lelah-lelah sedikit, tapi langsung kerjaannya banyak. Jadi temanku yang kemarin bikin kue, yang lagi tipis atau yang lagi sepi, orderannya sepi, tiba-tiba membludak sampai butuh tenaga. Jadi ya lumayan lah, alhamdulillah buat tambah-tambah. Jadi ya agak ngatur waktunya agak susah, karena ya kadang-kadang kalau pas lagi banyak, ayo cepet sekarang juga malam kayak pagi kayak apa. Jadi ngatur waktunya agak susah. Jadi udah memang terdampak kemarin habis gendong bocah-bocah, ditambah kegiatannya malah alhamdulillah lagi dikasih kegiatan. Besok udah nasi box ya teman-teman. Jadi waduh, bot-bote wong golek butuh rek. Yang penting bisa buat beli-beli aqua buat nyuguh tamu yang datang. Jadi kalau teman-teman sekarang di rumah lagi berjuang, Mas Tulus juga lagi berjuang, jadi ayo kita berjuang sama-sama. Semangat ya. Yang lagi berjuang semoga diberikan kelancaran, yang lagi nyukupin kebutuhan keluarganya untuk lebaran, yang sudah cukup alhamdulillah, yang belum cukup saya doakan semoga segera cukup kebutuhan lebarannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton, yang sudah sering bolak-balik selamat datang. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru atau yang lama yang sudah subscribe, yang belum subscribe, ayo support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih banyak, harus semangat tentunya ya. Yang sedang sakit semoga segera diberikan kesembuhan, yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang kurang baik keuangannya, usahanya, ya rumah tangganya, apapun yang sedang kurang baik tadi, semoga Mas Tulus doakan segera diperbaiki sama Allah sesuai dengan harapan kita. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang juga semoga hutangnya ndang lunas, amin. Allah berikan jalan rezeki dari segala penjuru sehingga hutangnya ndang lunas, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak ya. Sehat berkah bagi kita semua. Di video ini kalian sudah baca judulnya ya. Saya akan bahas Eyang Nogowojo itu lumayan jarang berinteraksi dengan saya ya, tapi malam ini karena saya terlalu amarah kali ya. Saya terlalu amarah, saya nginjek kaki 3 kali. Apa kakinya Mas Tulus tuh mungkin kalau bagi yang Nogowojo mengganggu kali ya. 3 kali saya injek tanah tengah malam.
Saya gerah, saya panas, tiba-tiba Eyang Nogowojo datang. Dan beliau tuh langsung memberikan warning sesuai dengan judul yang kalian baca. Ya, waspadai sesuatu kericuhan yang mungkin terjadi menjelang atau bahkan sesudah lebaran atau bahkan menjelang lebaran atau saat masih lebaran. Ini satu hal yang disampaikan Eyang. Nanti saya akan jabarkan lebih luas teman-teman apa yang disampaikan Eyang Nogowojo ya. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih. Alhamdulillah sedekah nasi box cukup, malah nambah terus. Sedekah among-among juga cukup, bahkan sudah terselenggara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih, saya bangga. Mohon maaf yang WhatsApp masih banyak banget. Aku masih bingung balesnya karena waktunya masih bingung ngebaginya. Nanti pokoknya hari ini aku usahakan semuanya aku buka WhatsApp-nya ya teman-teman. Sabar dulu, karena yang WhatsApp itu masih banyak banget. WhatsApp seputar Bajang tuh masih banyak, masih belum ada beberapa yang belum aku jawab karena numpuk-numpuk dan itu banyak sekali teman-teman. Kebetulan banget Mas Tulus tuh bukannya gimana ya, ya dibilang aji mumpung juga nggak apa-apa sih, karena Mas Tulus kan nggak ada kerjaan. Jadi mumpung ada yang minta tolong, ada hasilnya, nggak ketang dapat kue, dapat aqua tuh Mas Tulus mau gitu loh guys. Biar ya setidaknya kalau ada orang main ke rumah tuh, rombongan masak itu alhamdulillah ada kue gitu loh. Maksudnya ada yang disuguhin, istilahnya ngono loh guys. Yo pengen tau tuku roti, Mas Yo dewe nggak ada giroh-girohnya, setidaknya kan kita juga pengen, oh iya nyuguh raketang kongguan sing cilik sing renek bapake, jarene ketika ngono. Jadi, saya nyuwun ngapunten untuk jawaban WhatsApp itu masih banyak yang belum terbaca, tapi mohon sabar. Insya Allah Mas Tulus akan jawab semua ya. Kalian lagi ngejar setoran buat lebaran, saya juga sama lagi ngejar setoran buat lebaran. Jadi ya sama-sama punya kebutuhan, jadi harus sama-sama saling mengerti. Nggih. Terima kasih, ada beberapa kabar yang saya terima. Alhamdulillah perubahan luar biasa banyak banget yang DM saya. Ada yang bilang usahanya jadi lancar, mungkin karena doanya beliau tulus diterima sama Allah. Kemudian ada yang sakit lebih membaik, dibilang sembuh sih enggak, tapi katanya lebih membaik, pikirannya lebih tenang, lebih fresh katanya, merasa lebih baik daripada sebelumnya. Aku nggak bisa bilang apa-apa selain terima kasih, karena itu tuh kuasanya Allah ya. Mas Tulus kan cuma doa, Mas Tulus cuma jadi perantara, ngasih jalan. Nah jalannya jenengan sendiri yang nentukan. Kebetulan doanya jenengan dikabul sama Allah, sehingga karma-karma yang dipengaruhi karena sesuatu yang kurang baik, entah bayi bajang dan seterusnya, akhirnya Allah kabul menjadi karma yang baik, sehingga semua mendapatkan rahmat dari Allah, semua mendapatkan berkat dari Allah. Ada yang sembuh dari sakit, ada beberapa hal lain yang katanya anaknya rewel nih, anaknya nakal, kok tumben-tumbenan anaknya nggak nakal katanya. Jadi ada beberapa yang DM saya tuh mengucapkan terima kasih atas perubahan yang mereka rasakan. Salah satunya juga Bunda Lin yang dari Malaysia juga tadi pagi WhatsApp, katanya badannya sudah enakan, nggak terlalu kayak kemarin yang sakit-sakitan. Semoga sehat terus ya Bunda cantik yang ada di Malaysia, bersama mbakku juga di sana, Mbak Sugi, semoga sehat juga. Pokoknya terima kasih, semoga Mas Tulus jadi berkat buat semuanya ya. Semoga hal-hal buruknya digubah jadi baik, kemudian hal yang sudah baik selalu menjadi baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih untuk among-among akbar di tahun ini sudah terlaksana. Terima kasih juga partisipasinya. Semoga jenengan sedekah tujuannya untuk apa, pahalanya untuk apa, semoga Allah sampaikan. Semoga sedekahnya juga jadi media tolak balak bagi jenengan yang bersedekah among-among, sehingga seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ada karma buruk menjadi karma yang baik. Amin. Menjadi perbaikan dari segala sektor ya, maksudnya dari kesehatan, percintaan, rumah tangga dan seterusnya yang selama ini mungkin kurang baik, semoga cepat membaik karena buruknya sudah ditebus, buruknya sudah dibeli dengan sedekah tadi. Amin. Terima kasih banyak. Nah ini masih banyak yang DM. Mas Tulus, aku nggak kebagian, aku nggak bisa ikut among-among, gimana dong caranya? Yuk teman-teman yang masih mau ikutan sedekah among-among di akhir bulan ini menjelang Idul Fitri, masih ada waktu buat kalian lewat nasi box saja, ndak apa-apa. Jenengan sedekahnya atas nama jenengan ya, atas nama jenengan, dikirim namanya jenengan sama bapak kandung, tapi sedekahnya untuk nasi box. Nanti Mas Tulus pisah-pisahkan biasanya. Ada sampai sekarang masih ada yang pesen. Misalnya ngasih 120 berarti 10 box ya, karena satunya kan 12.000. 10 box nanti saya niatkan hadiahnya buat
among-amongnya si Jabang Bayi yang mesan gitu. Masih bisa teman-teman, cuma memang bukan among-among judulnya, tetapi sedekah yang diniatkan buat tubuhnya jenengan. Melainkan makanannya adalah makanan nasi box tadi. Yang masih mau ikut among-among tapi belum terlaksana, silahkan ke nasi box saja. Nggih. Kita akan selenggarakan di hari Jumat tanggal 28 Maret 2008. Ini sudah hari Kamis, berarti besok. Masih ada waktu. Teman-teman yang masih pengen nambahin nasi box juga silahkan. Mas Tulus masih tunggu sampai besok pukul 2 sore. Ya, teman-teman yang masih mau ikutan nasi box, walaupun sudah cukup, Mas Tulus masih open, silahkan sampai jam 2 sore. Karena besok kita berangkatnya menjelang maghrib ya. Bagi nasi boxnya mungkin bisa menjelang maghrib, sehingga masih ada waktu yang cukup lama. Yang mungkin belum bisa ikutan among-among, belum bisa ikutan sedekah nasi box, baru keluar THR-nya, baru pengen mengeluarkan rezeki zakat untuk sedekahnya, silahkan mulai sekarang, mulai besok sampai jam 2 siang masih bisa ke rekening yang di kolom deskripsi minimal 12.000. Rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Matur sembah nuwun yang sudah bantu sedekah. Semoga istiqomah sedekahnya. Semoga Gusti berkahi jenengan usia, umur, keluarga, usaha apapun itu Allah jadikan keberkahan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan tujuannya kemana, untuk apa, Allah terima pahalanya, Allah sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas doakan jenengan yang sedekah ke Mas amin. Sedekahnya jenengan jadi media pendorong doa, dan sedekahnya jadi pendorong untuk dijauhkan dari sesuatu yang kurang baik. Alias semoga Allah jadikan sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan yang bersedekah. Amin amin ya rabbal alamin. Nopo sayang. Ya Allah, aku rumangsa ndek anak ge saiki. Semenjak among-among iki bocah-bocah nyelok aku Pak saiki. Tua banget ya saja ya Mas Tulus. Om, ya. Lek merah. Aja bapak ya. Ketuan. Pak, enom. Ulo wek banget. Alhamdulillah. Aku jujur teman-teman, aku kalau lagi ngeliatin mereka, ini air mataku nggak berhenti keluar tuh. Tiba-tiba keluar sendiri karena betul-betul sukacita luar biasa. Aduh, rezeki memang saya mungkin nggak dapat banyak. Rezeki saya di lebaran ini nggak hoki, tapi hoki berkat, hoki rahmat yang Allah berikan untuk anak-anak Bajang ini sudah lebih dari segalanya. Rasa bahagia, sukacita yang biasanya ngasuh tuh susahnya, nakalnya, naudzubillah, ini lebih gampang karena tangan Allah. Jadi aku luar biasa, walaupun berkat rezekiku kurang, tapi berkat buat anak-anakku sudah sangat cukup, bahkan lebih. Jadi itu sudah nikmat yang luar biasa. Jadi ya terima kasih berkat doa teman-teman. Tentunya orang-orang tua yang tulus dalam menghadiahkan pahala dari doa dan juga sedekahnya itu juga pendorong. Jadi aku terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu. Teman-teman yang pesan minyak bidara sudah tidak ada pengiriman ya. Saya ngapunten, mulai hari Selasa kemarin terakhir sudah tidak ada pengiriman. Jadi ada lagi mungkin habis lebaran nanti diinfokan lagi ya. Oke, terima kasih banyak ya. Teman-teman, tak cerita, mungkin masih ada yang mengalami rasa gerah yang tidak biasa pada umumnya. Ceritanya yang kemarin pernah saya ceritakan. Kemudian beberapa hari kemudian, ya saya sudah ngerasa enggak lah, udah dingin lagi karena Jakarta sudah mulai hujan. Dan teman-teman banyak yang DM aku ya. Kadang-kadang hitunganku ki ya syukur hitung-hitungan ilmu cocok logi, sai-saisane lambene Tulus lek ngomong. Tapi ternyata banyak teman-teman yang DM Mas Tulus, betul loh Mas. 27 kesini Mas. Udane ra karu-karuan, cuacanya makin buruk, makin menuju ke lebaran. Itu banyak yang DM aku. Gak usah jenengan, di Jabodetabek juga ini hujan langsung bros, gelap, bluduk, petir segala macam semua keluar. Jadi tapi hal yang aneh yang saya rasakan adalah saya ndak ngerasain dingin dengan hujan itu. Kemarin sempat ngerasain, hilang beberapa hari. Ini mulai dari hari kemarin among-among di hari Selasa. Naudzubillah min dzalik. Itu tuh udah aku sama tim aja juga, dan kebetulan bukan cuma aku ya, Tika aja sampai ngomong, ini kok gerah banget mau hujan kali ya. Rasanya tuh kayak
semeromong mau hujan. Nah tadi malam ceritanya teman-teman, jujur awakku lagi kurang sehat, aku lagi kurang fit karena kebanyakan gendong anak-anak. Ya bukan aku pamrih ya, tapi lillahi ta'ala aku ikhlas. Cuman memang badan tuh lagi capek. Terus kebetulan kan memang lagi ada kerjaan. Yo wes tak ambil aja daripada lumayan buat beli-beli apa gitu kan. Dan pikiran kita kan bisa, satu saya bisa sedekah zakat fitrah dan segala macam. Jadi saya tuh ngejer sebetulnya mumpung ada aji mumpung. Jadi pulang-pulang itu sudah setengah satu, setengah dua, itu tuh sampai rumah kok gerah, naudzubillah min dzalik. Udah mandi masih gerah lagi. Gara-garanya aku cuman ngomong, ya Allah Gusti, asli niki apa awakku sing ora sehat apa terayar apa ene opo to karo donya iki. Ora sadar sikilku tak idekne ping 3 sikilku kanan. Nah, sikil kanan itu, tapi aku ngomong sambil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, nggak tahu apa memang yang Nogowojo itu memang sengaja mau kesini atau apa, tapi beliau tuh tiba-tiba muncul pas tak injek tanah 3 kali karena jengkel tadi. Wardi sampai ngomong, sama bukan lu doang kata Wardi. Jadi dia tuh juga ngomong bukan kamu doang kan, kamu tuh nggak sakit karena kan namanya kita badan udah gendut ya guys, badan gendut wis tuwa. Kadang-kadang kalau ngerasa kok rasa neng awak rapena terlalu keringetan berlebihan itu tuh rasanya udah apa gue sakit ya, apa gue demam, apa gitu. Jadi namanya kita sudah di usia lanjut ya, saya sudah tua jadi lebih aware dengan kesehatan. Nah si Wardi ngoceh, enggak aku yo gerah lo, aku udah. Wardi buka baju dan ternyata dia juga sama ngerasain panasnya. Nah pas beliau datang itu beliau mengingatkan ke saya bahwa beliau juga terganggu dengan panasnya. Kocak nggak? Eyang Nogowojo terganggu dengan panas yang sekarang sedang timbul. Beliau merasa tidak nyaman dengan panasnya. Bukan cuma kamu, aku yo gerah, aku yo sumuk, kata Eyang begitu. Nah ketika beliau menyampaikan itulah aku coba lontarkan. Goro-goro apa toh yang? Apa rusuh-rusuh iki? Aku jawab begitu kan. Eyang jawab iyo. Setelah ada beberapa celotehan-celotehan saya tentang kerusuhan, bukan kerusuhan sebetulnya, kayak semacam demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan RUU TNI sekarang yang sedang diberlakukan ya. Jadi Eyang malah menyampaikan, wah iki ora sambon TNI bar bodo iso-iso pas bodo rame, kata Eyang begitu. Jadi ini poin-poin yang sepertinya memicu hawa panas kita yang sedang berlebihan. Hati-hati, ini pesannya Eyang Nogowojo ya. Ada orang yang bisa jadi memanfaatkan momen ini. Ada orang yang tidak tahu kemudian digoreng, kemudian dibungkus, kemudian dibuat. Nah teman-teman, aku nggak akan fokus ke RUU-nya ya. Jadi revisi Undang-Undang TNI ini sudah dicanangkan kalau saya salah mau dikoreksi, itu kalau nggak salah sejak 2019. Udah lama banget mau ada revisi undang-undang ya. Dan kebetulan ada selentingan-selentingan kabar bahwa ada ajudan dari seorang pejabat yang ininya tuh ini gitu ya, jabatannya tuh ini tiba-tiba dinaikkan ke sini. Sedangkan ada syarat dan ketentuan yang sudah dibuat bahwa katanya tuh kalau aku salah dikoreksi ya teman-teman, pokoknya kurang lebih gitu. Selentingan itu aku dengar dari beberapa orang yang DM aku. Jadi intinya ada seorang pejabat punya ajudan. Ajudannya ini belum apa ya istilahnya tuh, syarat dan ketentuan itu tidak sesuai kalau mau dinaikkan jabatan, istilahnya ngono loh guys. Jadi ibaratnya kayak tahap 1 nih, dia mau ke tahap 2 itu ada prosedur yang harus ditempuh. Misalnya harus sekian tahun pendidikannya, sekian tahun mengabdi sama negara. Jadi ada kadarnya. Tiba-tiba itu sama pejabat tadi mau dinaikkan. Katanya loh ya, ini masih simpang siur ya. Ini bukan sesuatu kabar yang benar yang Mas Tulus sampaikan, tapi Mas Tulus masih mendengar simpang siur. Setelah itu ada revisi Undang-Undang TNI yang katanya digelar di salah satu hotel secara diam-diam. Kan biasanya tuh ada revisi undang-undang itu kan live di TV swasta ya, live masyarakat semua tahu. Terus beberapa anggota DPRD ada yang mengatakan katanya ini atas persetujuan rakyat juga, sedangkan mahasiswa menanyakan rakyat yang mana. Nah ini salah satunya. Jadi setelah aku coba jabarkan ke Eyang terkait dengan itu, ternyata Eyang juga ACC loh guys. Beliau mengatakan kegaduhan itu. Cuma sebetulnya juga DPRD sudah menyampaikan ya, Ketua DPRD aku lihat tadi videonya, beliau menyampaikan bahwa ya ini nih sebuah kebijakan yang pastinya pro dengan rakyat. Artinya memang ada tujuan-tujuan yang dipakai untuk rakyat. Cuma mungkin bahkan ada yang bilang kalau yang demo-demo itu nggak paham sebetulnya. Sebetulnya revisi itu seperti apa isinya, harus dicari tahu dulu dan seterusnya. Aku sih bukan yang pro dan juga yang kontra ya. Aku
aku nggak akan terlalu serius mengomentari itu. Tapi ya mudah-mudahan harapan saya kan memang dirilis dong pasti apa aja sih RUU-nya, apa aja sih isinya, dan apakah memang ini akan mengarah ke tadi yang disampaikan ada kenaikan jabatan tadi yang seakan-akan kayak didorong gara-gara menjadi ajudan dan seterusnya, itu juga kita kan nggak tahu. Jadi ya dicari tahu dulu sebelum ikut-ikutan. Sayangnya ini ternyata teman-teman sudah banyak orang-orang yang merasa kurang suka atau kontra ya jatuhnya. Yang kontra dengan RUU, dengan revisi Undang-Undang TNI ini. Katanya mengarah ke sinilah, katanya untuk inilah, katanya untuk itu. Aku no comment soal itu. Aku nggak ngerti soal itu. Tapi yang pasti kalau memang ini salah silahkan dikawal. Kalau ini memang pro kepada kita ya juga sama-sama kita juga harus aware ya. Kita harus tahu bahwa oh ini kebijakannya begini. Dan kalau memang kita nggak tahu, kayak saya nih orang bodoh, mendingan nggak usah sok-sokan tahu, kemudian nggak usah ikut-ikutan kepancing. Karena ternyata versi Eyang Nogowojo panasnya ini sampai ke bawah bumi loh guys. Kalau kalian nonton video-videonya Mas Tulus beberapa hari yang lalu dari gempa, dari beberapa kejadian, musibah dan seterusnya, Mas Tulus menyampaikan bahwa melihat beberapa titik di mana kemungkinan akan adanya kerusuhan. Masih pada ingat nggak kemarin Mas Tulus menyampaikan itu? Hampir loh, di beberapa intuisi video yang saya buat, saya selalu menyebutkan bahwa ada kemungkinan kerusuhan dengan skala yang besar. Itu sebelum RUU ini naik, sebelum revisi RUU ini naik. Ya, sebelum ada, ini kan 5 hari yang lalu, sedangkan Mas Tulus tuh dari awal Maret itu sudah menyampaikan. Kalau yang nonton Mas Tulus reguler atau continue pasti paham, pasti ngerti kalau Mas Tulus pernah menyampaikan itu. Dan aku coba untuk mengukur ini dari beberapa hitungan-hitunganku ya. Karena yang tadi menyampaikan bisa jadi malah gak usah bodoh aja rame gitu loh. Maksudnya gak usah habis lebaran aja bisa rame. Karena sekarang yang saya tahu masih banyak mahasiswa-mahasiswa yang sudah merencanakan atau masih protes terkait dengan RUU TNI tersebut. Aku nggak tahu, aku nggak akan detail karena aku juga nggak terlalu paham apakah tuntutan mereka ini untuk apa, alasannya apa, kemudian apakah memang ini memang ada sesuatu yang harus diperbaiki dari RUU tersebut, apakah memang ini pro dan lain sebagainya, karena banyak orang yang tidak, apa ya istilahnya itu, anggapannya itu nanti TNI itu seakan-akan tuh akan jadi sipil, akan banyak ikut campur di pemerintahan istilahnya gitu. Seakan-akan seperti itu. Karena ada beberapa negara di mana ketika dipimpin atau dimasuki oleh katanya baik yang bagian kepemerintahan, yang bagian ketahanan seperti itu katanya bisa kudeta dan seterusnya. Ini kan cuma ya sekedar celotehan-celotehan mereka ya, yang artinya masih belum cari tahu, dan saya juga nggak akan mau tahu soal itu karena saya nggak akan fokus mengomentari itu. Tapi yang pasti kalau memang kita nggak tahu, nggak usah sok-sokan tahu. Kalau belum tahu, dicari tahu dulu berita sebenarnya. Karena secara real kita juga sudah melihat ada gorengan-gorengan yang beredar terkait dengan momen tersebut. Ada hal-hal yang digoreng, ada hal-hal yang disengaja untuk membuat orang menjadi gaduh atau panas karena hal tersebut. Sehingga hati-hati. Sarujuk dengan yang saya sampaikan di awal, setuju dan juga relate, yang Nogowojo menyampaikan bahkan lebaran pun bisa ada kerusuhan. Lebaran itu cuma sebentar tenangnya, habis lebaran akan rame lagi. Ramenya selain karena kecelakaan, karena adanya kerusuhan. Aku takut betul kalau misalnya tiba-tiba habis lebaran ini ada demo besar-besaran, ada kerusuhan, bahkan ada yang meninggal dunia loh. Soalnya Eyang menyampaikannya itu. Jadi hati-hati sampai ada korban di balik kejadian tersebut. Sampai ada seperti itu. Jadi ya aku rasa teman-teman yang nggak tahu mungkin cari tahulah dengan cara yang benar, dengan info yang benar. Jangan baca berita yang jangan berita hoak. Atau mungkin memang pemerintah salah dengan kebijakannya, ya udah kita protes juga nggak apa-apa. Tapi maksudku gunakan media yang bagus. Jangan sampai kalian itu ditunggangi oleh oknum-oknum yang memang kontra dengan pemerintah. Jadi pastinya mereka akan ada sengkuni-sengkuni yang akan turun kemudian menjadi
pencari untung terbaik terkait dengan kejadian ini. Nah, kalau mahasiswa saya percaya mereka semua bisa menjadi wakil penyambung lidah rakyat. Mungkin juga bisa juga menjadi tempat-tempat pembela kita. Tetapi tidak ada yang menjamin juga bahwa rombongan mahasiswa bisa juga ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Sekali lagi mereka juga manusia biasa. Atau mungkin bukan mahasiswa, tiba-tiba ada orang-orang yang kita udah dengar kabar banyak ya, ada demo dibayar dan seterusnya. Orang-orang yang membuat gaduh dan seterusnya, ini hati-hati. Artinya Eyang betul-betul mengingatkan soal itu. Dan kalau kalian bertanya sama saya, kalau Eyang menyampaikan akan ada kegaduhan, akan ada tenang sementara, kemudian gaduh lagi, apakah itu sama? Sama dengan hitungan angka, saya juga menyampaikan hal yang demikian. Awal-awal lebaran itu kayaknya cuma tenang sebentar. Kayak adem-adem dulu, nanti langsung gubrakan rame. Bulan 4, bulan 5, bulan 4 nih baru jalan. Bulan 4 ini, April ini sudah mulai dibuka. Bulan Mei itu gaduhnya luar biasa. Jadi puncak kegaduhannya justru nanti di bulan Mei. Secara hitungan angka saya bisa salah. Secara hitungan angka bulan Mei itu akan lebih gaduh daripada bulan April. Ini hati-hati. Poinnya di sini kita harus menjaga emosi kita. Jangan terlalu terpengaruh dengan sesuatu yang kita tidak paham. Kalau tidak paham cari tahu. Cari tahunya juga info yang betul, bukan dari sesuatu yang hoak. Karena apa? Ini sekarang Eyang Nogowojojo di dalam bumi itu katanya sedang panas, sedang mendidih. Beliau terpengaruh oleh amarah-amarah kita. Karena Eyang juga menyampaikan, tadi Eyang menyampaikan satu hal. Hati-hati, jangan sampai terpancing dengan sesuatu yang hanya dimanfaatkan. Artinya kalau kalian betul-betul menyampaikan yang demo ini cuma demo tok, nggak ada kerusuhan, nggak apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian betul-betul menyampaikan aspirasi juga nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau sampai kalian dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk terkait dengan organisasi-organisasi yang mungkin kontra dengan pemerintah, ya ini agak menakutkan. Karena pasti akan ada bentrok kalau misalnya seperti ini. Karena ya kita ingat ya 98 kayak apa, udah gitu aja. Ini sudah nyata di gambarannya. Gambaran saya tuh lumayan loh. Kalau yang bilang sampai ada yang meninggal, sampai ada korban di sini, dari hitungan angka justru banyak. Banyak yang meninggal. Kalau dari bulan 4. Jadi kalau sebenarnya gini, kalau dihitung-hitung nih ya, ademnya sebentar, setelah itu dor lagi di ujung. Ademnya sebentar lagi, dor lagi. Bisa jadi mungkin benar lebaran ini akan santai dulu sebentar, setelah itu lebih lebaran brek rame lagi, naik lagi ini kasusnya. Jadi ya kita doakan sama-sama semoga kerusuhannya itu tidak besar, jangan sampai ada korban jiwa. Disampaikan aspirasinya, disampaikan juga. Kita punya hak menyampaikan aspirasi. Pemerintah juga punya hak untuk menyangkal ketika memang, ya sekali lagi mereka punya hak masing-masing. Yang pasti tujuannya adalah untuk rakyat. Cuma kalau bisa jangan sampai merusak fasilitas negara. Betul? Karena itu uang pajak dari kita, teman-teman. Jadi aku juga mendukung betul apabila memang sesuatu yang disampaikan tadi memang betul-betul membantu untuk rakyat. Pro dengan rakyat ada sesuatu. Jadi silahkan digaris bawahi sendiri, dicari tahu sendiri. Saya no comment dengan ini. Saya nggak pro, nggak kontra. Saya ikuti sesuatu yang benar menurut saya. Jadi saya nggak mau menyampaikan juga karena saya nggak mau dianggap pro dan kontra dengan salah satu sisi. Tapi yang pasti mudah-mudahan ini ditemukan titik terang, dijelaskan secara jelas-jelasnya, dijabarkan secara sejelas-jelasnya sehingga tidak ada kerusuhan. Artinya takutnya kerusuhan karena salah paham. Ada juga loh kejadian-kejadian seperti itu di mana kita bisa kesal sama orang dengan alasan yang kita nggak jelas. Artinya dengan alasan yang kita tidak pahami betul. Jadi karena kita nggak paham akhirnya ada perselisihan paham. Takutnya muncul hal-hal yang seperti ini. Mudah-mudahan sih enggak ya. Dan artinya semoga aspirasi para pendemo ini juga untuk tujuan baik pastinya untuk kita. Mudah-mudahan buat kita. Bukan karena ada tunggang-tunggangan tertentu dan harapannya juga tidak ada sesuatu yang besar. Artinya kerusuhan, mau rusak fasilitas negara dan janganlah kayak gitu. Sampaikan aspirasi dengan damai, sampaikan orasi dengan baik supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Amin. Ngiring doa ya teman-teman, karena tadi yang terakhir bilang
Doakan saja semoga semuanya aman. Karena kalau terus-terusan begini, Eyang bilang di bawah bumi sudah mulai panas. Nanti kalau sudah panas, kalau ada ledakan lagi, muncul-muncul lapindo-lapindo berikutnya, kemudian muncul lagi gunung-gunung api yang tidur, ini bahaya. Kenapa? Ya itu tadi, dampaknya adalah ketika panasnya sudah berlebihan, akan muncul gas dari bawah tanah. Ini yang disampaikan Eyang Nogowojo. Karena beliau notabene adalah di bawah tanah ya teman-teman. Jadi beliau punya akses lumayan VIP di situ sehingga mungkin beliau lebih paham. Akan ada bisa jadi lapindo-lapindo berikutnya, gunung-gunung yang tidur aktif lagi, kemudian ada ledakan-ledakan yang muncul dari dalam dari dalam tanah. Bayangkan ada sebuah tanah di bawah tuh dibakar terus, ada botol dor meledak ya. Nggak salah karena sudah seharusnya. Kenapa panasnya? Gara-gara kita. Yuk sama-sama kita sarehkan hati kita, luluhkan pribadi kita. Kalau ada sesuatu yang kurang baik dinilai dengan sisi ternetral diri kita sehingga tidak ada pro dan juga kontra. Kalau nggak tahu cari tahu dari info yang benar. Kalau memang nggak mau tahu ya udah nggak usah ikut-ikutan. Biar tidak mengeluarkan emosi dan emosimu atau amarahmu tadi justru memperkeruh, nambah hawa panas yang berlebihan tersebut ya. Oke, terima kasih, itu pandangan Mas Tulus, itu hitungan Mas Tulus, ini pesan dari Eyang Nogowojo, semoga bisa difahami, semoga bisa menjadi tolak ukur terkait dengan sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Mas Tulus gak akan fokus ke demonsnya ya, Mas Tulus gak akan fokus ke RUU TNI-nya, silahkan kalian cari tahu. Apakah yang pro dan kontra? Setelah kalian baca gimana? Apakah kalian pro dan kontra? Saya nggak akan komentar soal itu. Tapi mudah-mudahan jenengan bisa paham dengan ya setidaknya kalau nggak paham cari tahu biar paham ya. Oke, terima kasih. Sing sareh ya guys, tahan emosinya, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan kita beresin urusan kita. Kita masih punya tanggungan, punya anak istri yang harus dinafkahi, punya hutang yang harus dibayar. Kebutuhan pun nggak berhenti terus berjalan ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata, saya nggak ada maksud gurui ya. Kalau misalnya terkesan sok-sok pinter, saya minta maaf, saya nggak ada maksud di situ. Oke, jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Kalian yang sekarang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen duwe usaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajatnya dengan segera Allah kabul. Amin ya Allah. Semoga yang sedang jual aset segera terjual. Yang sedang merintis usaha juga semoga usahanya lancar. Yang dagang laris manis. Amin. Semoga Allah pilih dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya setelah garingnya jenenge wong poso guys. Baik, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Selamat berpuasa tentunya. Sebentar lagi karena videonya mungkin tayangan sore hari, sambil masak-masak sambil nonton videonya Mas Tulus ya. Semoga terhibur, semoga suka. Nggak suka silakan di skip, suka ya dilanjut tonton aja. Oke? Mau apa lagi yang dibahas silakan DM ke BigTulus_official atau kalian bisa cek di postingan Mas Tulus, komentar aja di situ apalagi yang mau dibahas. Katanya sih kemarin ada gempa di Pangandaran. Kita bahas di next video, setuju? Tulis di kolom komentar. Bahas gempa Pangandaran Mas Tulus gitu ya. Oke, terima kasih. Saya pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.